harus kamu ingatkan juga tak Harus. TBBR merupakan organisasi masyarakat yang sah yang berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berdasarkan SK Menkumham RI nomor AHU 00078080AH 0107 tahun 2019 dan tercatat dalam lembaran negara nomor 17 tanggal 28 Februari 2020 dan berasaskan Pancasila. Nah, wilayah kerja TBBR yang berkedudukan atau berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat serta kedudukan pengurus DPD TBBR Kalimantan Tengah yaitu di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dan sampai hari ini kita sudah mengantongi surat dari Kesbangpol Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tahun 2019. Terkait tuduhan yang disebutkan bahwa TBBR tidak berkoordinasi dengan pemerintah maupun lembaga adat Dayak di Kalimantan Tengah, itu tidak benar adanya. Kenapa saya sampaikan itu? TBBR sejak berdiri di Kalimantan Tengah, khususnya 2019 akhir itu, kita sudah menemui pemerintah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan legalitas kepada kita TBBR, sehingga pada hari ini kita beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, bahkan tersebar di seluruh kabupaten kota, yang sampai hari ini kita sudah mempunyai cabang 12 kabupaten 1 kota. Kemudian untuk lembaga adat Dayak baik di ADI dan organisasi lembaga adat Dayak yang lainnya, kita tetap melakukan koordinasi selayaknya, tetapi yang perlu kami garis bawahi bahwa TBBR sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai badan hukum dari Kemenkumham, dia bergerak sesuai dengan visi misi dan tujuan TBBR itu sendiri sebagai benteng pertahanan masyarakat adat Dayak dan sebagai pelestari tradisi budaya Dayak itu sendiri. Artinya di sini TBBR berdiri mandiri, dia bukan di bawah DAD atau lembaga Dayak lainnya. Demikian anggota TBBR Kalimantan Tengah sejak 2019 akhir sampai hari ini 2001 akhir kurang lebih berjumlah 30.000 orang yang tersebar di seluruh bumi Tambun Bungai, kabupaten, kota, kecamatan, desa yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Sampai hari ini total keseluruhan kurang lebih 30.000 anggota pasukan merah. TBBR yang berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat dan ada di Kalimantan Tengah, yang artinya kami selaku putra-putri Dayak Kalimantan Tengah sebagai pengurus pasukan merah, pengurus TBBR Kalimantan Tengah adalah putra-putri asli Kalimantan Tengah. Artinya apa yang dituduhkan kepada kami TBBR itu tidak benar adanya. Kenapa kami sampaikan itu? Sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang kami yakini, apa yang kami geluti sebagai putra-putri daerah Kalimantan Tengah tidak sedikit pun berubah atas dasar kami mengikuti TBBR yang dikatakan dari Kalimantan Barat. Baik itu tradisi, budaya, keyakinan kami, semuanya normal seperti biasa. Bahkan tradisi budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah sejak kehadiran TBBR ini, keinginan atau motivasi generasi Dayak itu meningkat dan tumbuh, baru menyadari, bangkit kembali rasa kepemilikan bahwa diri putra-putri Dayak itu di Kalimantan Tengah khususnya terbangun kembali sejak adanya TBBR. Contohnya banyak sekali, yang sebelumnya tempat-tempat yang tidak terpelihara sejak adanya TBBR itu semua elemen masyarakat yang sudah tergabung TBBR sadar betapa pentingnya memelihara, menjaga,
apa yang menjadi warisan-warisan leluhur Dayak yang sampai hari ini tetap dilestarikan. Untuk visi misi TBBR di Kalimantan Tengah, yang pertama kami mengutamakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yang tertuang dalam Pancasila, kami tetap menghormati dan kami tetap berpegang teguh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yang artinya TBBR di dalamnya turut andil sebagai bagian yang bertanggung jawab mengingatkan kader-kader generasi muda Dayak ini supaya memelihara, mengangkat tradisi budaya yang ada, melindungi warisan-warisan budaya Dayak itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, TBBR mempunyai misi, yaitu agar generasi-generasi Dayak bisa menjauhi yang bersifat hal yang merusak diri, misalnya narkotika, minum-minuman keras, dan hal lain yang tidak dianjurkan atau tidak berada dalam kehidupan masyarakat Dayak itu sendiri. Sampai hari ini TBBR bisa dibuktikan dari sekian ribu anggota yang ada, sudah banyak yang kembali ke jalan yang seharusnya, yang selama ini jatuh ke hal-hal yang tidak baik, kemudian sekarang mereka sadar. Artinya apa? TBBR mampu menyadarkan generasi Dayak yang sebelumnya hilang jati dirinya, menyadarkan dia kepada rel yang sebenarnya sebagai generasi Dayak. TBBR sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang, bagaimana penilaiannya? Terkait aksi penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap TBBR di Kalimantan Tengah, yang pertama kami menyatakan itu adalah suatu pelecehan terhadap produk pemerintah, karena TBBR berdiri secara sah berdasarkan keputusan pemerintah, yaitu melalui surat keputusan Menkumham RI maupun legalitas yang lain dalam hal ini, baik itu pemberitahuan terhadap keberadaan TBBR itu sendiri maupun legalitas-legalitas yang lainnya. Nah, aksi tersebut juga kami pandang sudah masuk di kategori tindak pidana karena menyampaikan di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Artinya tuduhan yang disampaikan dalam orasi yang dilakukan tersebut, ada yang mengatakan menunjukkan bukti bahwa TBBR dengan dasar negara dan seperti ini tidak ada laporan polisi bahwa TBBR secara organisasi melakukan tindak pidana. Jikapun ada kesalahan di TBBR, kami pastikan itu tindakan oknum, ya, oknum yang ada di TBBR. Nah, yang selanjutnya, apa yang disampaikan dalam orasi tersebut juga adalah upaya pembentukan opini. Itu yang kami lihat, karena itu tidak tersebut dan tidak ada dasar hukum yang jelas tuduhan terhadap kami di TBBR Kalimantan Tengah khususnya. Oleh karena itu, kami TBBR mendesak pemerintah untuk meninjau izin kembali yang dimiliki oleh ormas yang terlibat dalam aksi tersebut, dan kepolisian daerah Kalimantan Tengah juga untuk mengusut tuntas otak dari aksi yang menolak TBBR demi terciptanya kenyamanan, keharmonisan, dan ketentraman bagi kita di negara Republik Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Tengah, bumi Tambun Bungai. Nah, dalam waktu dekat kami TBBR pastikan secara resmi akan membuat laporan polisi dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpul. Nah, demikian untuk klarifikasi tuntutan terhadap aksi yang telah dilakukan oleh sekelompok orang yang menyatakan dirinya adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudaraku se-Kalimantan Tengah, pada khususnya dan pada umumnya se-Kalimantan atau se-Borneo. Saya berpandangan dan saya melihat tentang video-video hari ini yang dilakukan oleh
beberapa organisasi-organisasi Dayak yang ingin menolak tentang TBBR. Saya sendiri sebagai orang Dayak, saya sangat malu tentang hal tersebut. Keinginan kami sebagai orang Dayak, saya lahir di jalur Das Kahayan, namun saya ada pekerjaan sebagai pembina Majelis Hindu Kaharingan Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya berpendapat dan berpandangan dengan adanya penolakan tersebut, saya rasa itu sudah melanggar dari kode etik kita sebagai orang Dayak. Dan saya ingin juga semua organisasi itu mari bersatu, padu, saling menyapa satu dengan yang lain. Jangan kita terhasut dengan politik-politik yang tidak menyenangkan dan ingin memecahkan sesama kita orang Dayak. Nah, kalau itu ditolak di TBBR, sementara di dalam TBBR itu adalah orang-orang Dayak itu sendiri. Berbagai macam ragam agama di sana. Kalau ditolak TBBR, berarti menolak orang Dayak. Kita sesama orang Dayak. Kemana orang Dayak itu? Siapa orang Dayak itu? Apakah dikatakan, contoh seperti saya sendiri orang Dayak, ditolak, misalkan saya masuk ke TBBR atau masuk ke organisasi-organisasi lain, saya ditolak, terus ditolak kemana? Di mana tempat saya? Apakah saya harus berangkat dari Pulau Kalimantan karena saya bukan orang Dayak? Nah, kalau menurut saya seperti itu tidak bagus. Lebih baik kita bersatu padu. Istilah dalam bahasa Hindu Kaharingan itu, dalam bahasa Sanghyang kami, di dalam ajaran kami, di dalam kitab suci Panaturan itu, penyang hingga simpe peturung batemborak. Mari kita bersatu padu, kuatkan diri kita sebagai orang Dayak. Ibarat lidi, satu lidi mudah dipatahkan, tetapi kalau lidi itu diikat menjadi beberapa ribu, akan susah dipatahkan. Begitulah keinginan kami sebagai orang Dayak, dan saya netral, tidak ikut apapun organisasi yang ada di Pulau Kalimantan Tengah pada khususnya, dan Kalimantan pada umumnya. Mudah-mudahan semua orang Dayak bisa menyadari, bisa memahami bagaimana sebenarnya, apa sih sepak terjang Tri Borneo. Saya berpandangan, saya melihat, karena saya juga berteman dengan mereka yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena pengurus TBBR di Kota Waringin Timur ini adalah teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, dan kami sesama umat Hindu Kaharingan. Ya, saya saling tukar pendapat, mereka juga saling meminta pandangan, dan pernah saya sampaikan pada saat Rapim Kalimantan Tengah yang berada di Desa Bandinan, saya diminta dari Kementerian Agama sebagai narasumber membatasi mana adat agama dan mana adat budaya yang bisa dipakai oleh semua organisasi-organisasi Dayak. Saya membatasi, dan di sana saya jelas sudah foto saya dengan penganut gila, dan beliau menyambut dengan bagus apa yang saya sampaikan dan sependapat, sepaham beliau. Ya, terutama masalah hinting. Hinting tidak boleh dipasang sembarangan, karena hinting itu tertulis dalam kitab suci kami Panaturan. Bukan semua bisa dihinting, bukan semua bisa ormas melaksanakan selain daripada umat Hindu Kaharingan itu sendiri. Dan hinting itu ada ciri-ciri tersendiri, bukan begitu saja dipasang begitu saja. Jadi mohon dengan semua orang-orang Dayak, teman-teman kita, Tunda Pahari, Mina Mama, Kolabiti, Parisamandia sadar dan ditawali membilah jekwe je bahalap jete je umbak jekwe je papak jete jenganan. Nah, berkaitan dengan aksi demo hari ini, saya berpandangan itu sudah memecah belah orang Dayak. Tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi konflik sosial yang sangat besar di tubuh kita sebagai orang Dayak. Jangan lagi kita masuk seperti zaman penjajah dulu, masuk politik Belanda. Politik Belanda dulu memecah belahkan kita. Kita pecah, orang lain akan suka dan tertawa melihat, oh orang Dayak itu tidak bisa bersatu. Yang lain iri dengan orang Dayak pasti bisa masuk. Kita pecah belah, cerai-berai, dengan mudah orang memprovokasi kita. Jadi harapan kami sebagai anak Dayak,
anak bangsa Indonesia, mari kita bijak melihat, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya berpendapat kalau bisa MADN beserta dengan gubernur, dengan DPR, dengan Kesbangpol, baik provinsi maupun kabupaten kota, mengumpul tokoh-tokoh organisasi, mari duduk bersama satu meja, berbicara dari hati ke hati. Jangan saling menuding satu dengan yang lain, oh ini tidak bagus organisasi ini tidak bagus organisasi ini. Kalau ingin orang Dayak itu mau maju, ingin bersatu, tunjukkan jati diri kita sebagai orang Dayak, punya potensi, punya harapan besar demi kemajuan negara Republik Indonesia. Harapan saya kepada Bapak Gubernur, kepada MADN, kepada Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kapolda, dan pengurus-pengurus pemerintah yang lain, dengan bijak untuk menyikapi hal-hal yang terjadi pada hari ini. Kumpulkan seluruh organisasi, biar mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Jangan saling menuding. Dan saya terus terang, dengan peristiwa hari ini, saya bingung sebagai orang Dayak, sebagai anak bangsa, saya bingung. Kenapa kok ditolak TBBR? Sementara yang dituju mengeluarkan aksi itu dengan siapa? Apakah dengan gubernur, dengan Kapolda, dengan Kesbangpol? Tidak jelas. Hanya orasi begitu saja. Jadi saya sangat menyesal. Kasihan. Dan bahkan saya lihat di video itu anak-anak di bawah umur pun ikut juga. Nah ini kan sudah melanggar sebenarnya. Kalau pemerintah daerah beserta dengan jajaran penegak hukum jeli, betapa malunya kita orang Dayak hal-hal tersebut terjadi. Tetapi dengan catatan garis bawahi, saya mohon dengan Bapak Gubernur Sugianto Sabran, kemudian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, supaya bisa mengumpul mereka, pimpinan-pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan, untuk bisa duduk bersama, mengeluarkan pendapat dari hati ke hati. Janganlah membuat orasi-orasi yang tidak menyenangkan, memalukan kita orang Dayak. Saya sebagai orang Dayak, saya netral, tidak ikut satupun organisasi. Tetapi saya, di sisi lain, saya sebagai orang pemerintah, di samping juga saya sebagai pengurus majelis daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, saya dari awal sampai berakhir saya mengikuti video orasi hari ini. Betapa malunya saya. Jadi silakan kepada penegak hukum, mana yang bisa diambil dan ditelusuri, silakan ditelusuri supaya ada efek jerak kepada orang-orang Dayak yang semena-menanya menghancurkan orang Dayak itu sendiri. Jangan memprovokasi kita. Saya paling tidak senang kalau diprovokasi sesama orang Dayak. Banyak yang kita kerjakan ke depan. Pemerintah memerlukan pemikiran, memerlukan tenaga kita untuk membangun Kalimantan Tengah, supaya Kalimantan Tengah menjadi Kalimantan Tengah yang berkah, Kotim maju, dan lain-lain juga sama keinginan kita bersama untuk Indonesia tercinta, Republik yang kita cintai pada hari ini.